dalam bahasa Indonesianya. Ini anaknya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku, Nunung Noviani. Oke, jadi hari ini aku mau sharing mengenai tips stimulasi anak cepat bicara. Jadi ada beberapa tips yang mau aku berikan mengenai biar anak kalian itu bisa cepat bicara. Hal ini juga aku terapkan di anak aku yang pertama, yaitu Nafisa. Jadi Nafisa itu sudah bisa babbling itu dari usia 40 hari. Jadi sudah bisa babbling dari usia 40 hari, barulah di usia 7 bulan kalau aku nggak salah, 7 dan 8 bulan itu dia itu sudah bisa mengucapkan satu kata kayak misalkan ayah. Jadi dia itu sudah bisa mengucapkan ayah di usia 8 bulan, ayah dan abah. Nah, setelah itu barulah di usia 10 bulan Nafisa baru bisa mengucapkan nenen. Jadi selama kurun waktu usianya di bawah 10 bulan, kalau misalkan dia mau nenen itu biasanya aku kasih kode. Kalau misalkan mau nenen, Nafisa nenen, baru bilang dia bisa nenen. Terus kalau mau makan aku tangannya seperti ini, makan. Terus kalau mau minum juga Nafisa aku kasih kode minum. Kenapa sih aku mengajarkan Nafisa kode-kode tangan seperti itu? Biar kita itu mengurangi tantrum sebagai ibu dan anak, karena mengurus anak itu apalagi tanpa ART dan tanpa bantuan siapapun kecuali suami itu merupakan tantangan yang besar. Jadi sebisa mungkin aku itu ngasih kode ke Nafisa biar Nafisa itu tidak tantrum dan aku itu cukup mengerti apa yang dia mau, kayak begitu. Jadi ini tuh beberapa stimulasi atau tips yang akan aku berikan ke kalian. Tapi harus dilihat juga kalau misalkan ini tuh jadi harus dilakukan sebelum anaknya itu lahir gitu. Kalau misalkan anaknya sudah lahir atau memiliki gangguan space delay, itu tidak bisa dilakukan tips-tips ini ya. Oke, tips yang pertama adalah ajak anak ngobrol atau komunikasi dua arah bahkan ketika anaknya masih dalam kandungan. Jadi ketika Nafisa dalam kandungan, biasanya itu aku dan ayahnya itu ngajak ngobrol. Trimester 2 dan trimester 3 itu merupakan waktu-waktu yang paling tepat untuk mengajarkan suara ayah dan ibunya atau suara orang-orang terdekatnya dia. Jadi biasakan teman-teman ketika hamil itu sudah mengajarkan anak suara teman-teman atau sudah mengajak anak itu berkomunikasi dua arah. Random aja kayak ngobrol seperti biasa, atau kalian bisa juga bercerita tentang hal yang kalian tahu. Tips yang kedua, ini juga sering aku lakukan ke Nafisa, adalah sering bacakan buku. Buku itu jadi kalau misalkan kita bacakan buku ke anak, itu akan menambah kosakata yang dia miliki. Itu akan menjadi tabungan kosakatanya dia. Walaupun mungkin saat usia bayi itu dia belum mengerti, tapi tetap kita harus bacakan buku. Itu tuh bisa buku apa aja, nggak harus buku cerita. Jadi aku itu waktu Nafisa masih bayi itu sering bacakan Nafisa buku itu kayak buku katalog. Terus aku liatin kayak misalkan, oh Neng ini tuh alis ya, kan di katalognya tuh ada itu alis. Aku lebih sering ke anatomi tubuh biar dia itu lebih tahu anatomi tubuhnya sendiri, kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman punya budget lebih untuk membeli buku, itu tuh lebih baik. Jadi kalian bisa bacakan buku ke anaknya walaupun anaknya masih bayi. Oke, tips yang terakhir adalah jangan menggunakan bahasa bayi sama bayi. Oke, jadi ketika berkomunikasi dengan bayi atau dengan anak di bawah usia 2 tahun, sebisa mungkin kalian menggunakan bahasa yang baik dan juga benar sesuai dengan ejaan dalam bahasa Indonesianya. Ini anaknya. Lalu, tips yang terakhir, tips yang keempat itu aku selalu bilang sama Nafisa itu tolong ajarkan kepada anak-anak itu 3 kata ajaib.
tolong, maaf, dan terima kasih. Itu adalah basic attitude yang harus dimiliki semua anak-anak. Karena kita itu nggak tahu anak ini akan jadi apa, dan seenggaknya ketika mereka besar, mereka itu membiasakan diri mereka untuk mengucapkan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Oke, sekian tips dari aku. Semoga bisa diterapkan di anak-anak kalian. Aku harap yang nonton ini tuh lagi pada hamil. Ini tuh dikhususkan buat teman-teman yang yang anaknya itu masih dalam kandungan. Jadi kita itu harus mencegahnya. Jadi jangan nanti si anaknya terlambat bicara baru kalian panik ngajak ke dokter, sedangkan kalian juga saat dalam kandungan atau ketika si bayinya kecil itu tidak distimulasi juga. Oh ya, ini tips dari aku juga, kalau bisa hindari penggunaan gadget berlebih. Sesuai yang aku tahu, ilmu yang aku tahu, kalau penggunaan gadget itu tidak dianjurkan untuk anak di bawah 2 tahun. Nah, kalau anaknya sudah 2 tahun sampai 5 tahun, itu penggunaan gadgetnya dibatasi 1 jam saja sehari. Oke, aku minta maaf kalau misalkan ada kata yang kurang pantas atau kalian tidak enak mendengarnya. Aku minta maaf. Terus semoga kita nanti bisa ketemu di video-video tips yang lainnya. Semoga aku bisa kasih referensi ke kalian lebih banyak lagi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video.